Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin alladzina badalu nufusahum fadlan min rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usi fi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta berbagai macam nikmat yang telah kita rasakan sampai dengan saat ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada hari ini alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, keadaan iman dan Islam, sehingga kita dengan keimanan dan keislaman tersebut kita pada hari yang mulia ini meluangkan waktu kita untuk sama-sama memenuhi kewajiban kita, yakni melaksanakan rangkaian sholat Jum'ah. Dengan harapan mudah-mudahan semua ibadah kita sampai dengan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menemani kita dari alam kubur kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan ajaran dan perintahnya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia lagi mulia ini, khotib mengajak khususnya kepada dirinya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita tak henti-hentinya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, senantiasa berusaha melaksanakan segala perintah-perintahnya, baik perintah yang wajib maupun yang sunnah, maupun berusaha meninggalkan larangan-larangannya. Hanya orang-orang yang bertakwa yang kelak mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita mengungkap kembali keutamaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah, walaupun kita sudah berada di mendekati Idul Adha, di mana pada hari ini kalau tidak salah adalah tanggal 8 Dzulhijjah, di mana
pada bulan Dzulhijjah ini selain bulannya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup sampai dengan bulan Dzulhijjah insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada dalam bulan yang mulia. Bulannya saja dimuliakan, apalagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah di bulan mulia, tentu saja Allah akan melipat gandakan amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah ada 12 bulan yang tercantum dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah menciptakan beberapa langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 tersebut, minha sebagian arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Di mana bulan-bulan tersebut yang 4 adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadaraka ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardo. As-sanatu isna asyara syahrun minha arba'atun hurum. Salah satun mutawalliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajaba baina Jumadi wa Sya'ban. Zaman senantiasa berputar sebagaimana berputarnya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menciptakan tahun, 1 tahun adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Salah satun mutawalliyatun. 3 bulan adalah berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajaba, dan bulan Rajab yang terdapat baina Jumadil akhir wa Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang kedua pada bulan Dzulhijjah adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena di sini juga Allah akan memberikan pahala kebaikan bagi orang yang melaksanakan ibadah melebihi daripada jihad fisabilillah. Yaitu orang yang illa rajulun kharaja binafsihi, kecuali orang laki-laki yang keluar binafsihi dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji, dan tidak kembali min dzalika bisyai'in, kecuali tanpa sesuatu yang dibawa. Artinya bahwa pada 10 pertama Dzulhijjah kita disuruh memperbanyak amal sedekah. Berkeliling, berjalan untuk menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga keutamaan pada bulan Dzulhijjah adanya puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Sebetulnya puasa tarwiyah itu hadisnya lemah, tapi ini adalah seperti halnya kebiasaan Rasulullah, karena puasa Arafah itu orang-orang ahli kitab dulu telah melaksanakan ibadah puasa tapi hanya sehari, agar membedakan antara umat Rasulullah dengan umat-umat terdahulu. Akhirnya
Rasulullah menambah 1 hari lagi, yaitu 1 tanggal 8, yaitu disebut hari Tarwiyah dalam versi yang lain. Hari Arafah di mana orang yang melaksanakan ibadah puasa. Syamu Arafata yukafirullahu sanatal lati qablahu wa sanatul lati ba'dahu. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Allah memberikan pahala 2 tahun berturut-turut, setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bulan haji, bulan istimewa di mana sebagian kaum muslimin melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Yang bulan-bulan lain tidak ada. Dan orang yang mampu melaksanakan haji ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaya illal jannah. Jadi yang terakhir, selain keutamaan hal-hal di atas, pada bulan Dzulhijjah juga sering disebut bulan kurban, di mana pada bulan ini pada hari-hari tertentu yaitu 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah kita dianjurkan sunnah muakkad, bahkan yang mampu diwajibkan untuk mengadakan penyembelihan hewan kurban. Di mana hewan kurban ini yang kita kurbankan kelak di hari kiamat, dia akan mendekati pengorbannya dan akan menjadi tunggangan bagi mereka nanti ke menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita perbanyak zikir, sholawat serta bersedekah. Lebih-lebih kita pentingkan kalau memang ada harta kita berkorban. Kita berkorban jangan karena melihat dananya kecil atau besar hewannya. Jangan merasa, waduh saya mau korban tapi kecil. Subhanallah, itu adalah termasuk bisikan-bisikan setan. Berarti korban kita akan menjadi riya. Tapi kalau kita mau orang bilang apa, yang penting saya korban mau harga berapapun, yang penting memenuhi syarat, insya Allah disitulah keikhlasan kita, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.